kakak-kakak semuanya. Sebelum memulai ceritanya, Miho mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Miho. Terima kasih juga karena dukungan kalian Miho bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan sudah berada di aula Menara Pil. Suasana di dalam aula cukup serius. Setelah sekitar 5 atau 6 tahun sejak Yalo ditangkap saat itu hingga sekarang, meskipun nyawa Yalo tidak terancam selama 5 atau 6 tahun ini, penderitaan yang dia alami benar-benar tidak dapat dipercaya. Anak kecil, jangan biarkan pikiranmu menjadi kacau. Menyelamatkan Yalo bukanlah hal yang mudah. Jika sesuatu yang salah terjadi di tengah jalan, itu sama saja dengan mengantarkan kambing ke mulut harimau. Ucap Suan Kongzi tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara saat melihat mata Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut mengangguk setelah mendengar kata-kata omelan Suan Kongzi. Segera dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menekan pikirannya yang berfluktuasi. Mengapa informasi tentang ini dikumpulkan begitu cepat? Tanya Xiaoyan. Tidak bisa dianggap cepat. Kami telah mengumpulkan informasi ini selama hampir setahun untuk mendapatkan berita ini. Namun kami baru berhasil mengkonfirmasinya sekarang. Ucap Suan Kongzi tersenyum saat menjawab. Di mana hal Aufsol memindahkan guru? Mata Xiaoyan tidak berkedip saat dia menatap Suan Kongzi dan dengan cepat bertanya. Suan Kongzi tersenyum. Dia segera mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya sebelum menyebarkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke bagian barat laut dari dataran tengah dan berkata, ada cukup banyak aula cabang rahasia di dataran tengah dari Hal Aufsol. Orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut. Tempat itu menyembunyikan aula cabang Hal Aufsol. Ucap Suan Kongzi. Apakah guru telah dipindahkan ke aula cabang pegunungan jiwa kematian ini? Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya. Ya, pegunungan jiwa kematian ini dapat dianggap sebagai tempat berbahaya di dataran tengah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ki dingin di tempat itu sangat padat. Kabut dingin menutupi matahari. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, dia akan tersesat di dalamnya. Selain itu ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat dan luar biasa haus darah di dalam pegunungan. Sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Mungkin alasan mengapa Hal Aufsol mendirikan aula cabang adalah karena persembunyian tempat ini telah menarik perhatiannya. Ucap Suan Kongzi. Berapa banyak ahli yang ada di aula cabang Hal Aufsol itu? Ada berapa dauzun? Ucap dokter peri kecil di samping dengan lembut bertanya. Hal Aufsol sangat menghargai Yao Chen. Kekuatan pertahanan yang mengawasinya pasti tidak terlalu lemah. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemungkinan ada 5 elit dauzun yang menjaga pegunungan jiwa kematian. Ucap Suan Kongzi menjadi sedikit lebih serius ketika dia berbicara sampai titik ini. 5 dauzun? Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit setelah mendengar ini. Dokter peri kecil dan Tian Huozunze juga memiliki wajah yang jauh lebih suram. Jelas mereka terguncang oleh kekuatan Hal Aufsol ini. Pada saat ini Xiaoyan menghitung bahwa paling banyak ada 3 dauzun di sampingnya jika dia memasukkan boneka iblis langit. Sekarang kita hanya bisa menunggu Feng Zhongze datang. Jika kita menambahkannya, kita sudah cukup kuat untuk mencobanya. Ucap Xiaoyan merenung di dalam hatinya. Apakah hanya ada dauzun di aula cabang itu? Ucap dokter peri kecil terdiam sesaat sebelum bertanya lagi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, seharusnya hanya ada 5 dauzun. Namun aula cabang pasti masih memiliki beberapa pelindung jiwa. Kekuatan bertarung gabungan mereka juga akan cukup kuat. Ucap Suan Kongzi. Para pelindung itu tidak bisa dianggap merepotkan. Namun kalian semua harus berhati-hati saat bertemu dengan Tianzun. Ucap Suan Yi di samping berbicara dengan wajah yang muram.
Tianzun, kelompok Xiaoyan terkejut saat mendengar nama asing ini. Pelindung Hal of Soul dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan manusia. Meskipun para sesepuh yang terhormat tidak memiliki divisi yang ketat, mereka juga dibagi menurut peringkat. Tianzun adalah ahli terkuat di antara peringkat yang terhormat. Untuk kekuatan mereka, satu-satunya hal yang perlu kau ketahui adalah bahwa bahkan Old Mugu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tianzun di Aula Jiwa. Suanyi menjelaskan dengan suara yang dalam. Xiaoyan menyipitkan matanya. Kekuatan Old Mugu seharusnya berada di sekitar kekuatan bintang 3 Daozun. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Tianzun. Bukankah para Tianzun dari Hal of Soul ini semuanya setidaknya adalah Daozun bintang 5? Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, alisnya tanpa sadar merajut saat memikirkan ini. Bintang 5 Daozun. Kemungkinan bahkan kekuatan gabungan dari dokter pri kecil dan boneka iblis langit akan mampu melawan mereka. Tetapi kemudian beberapa Daozun di sisi Xiaoyan akan menjadi lebih terbatas. Hal of Soul ini memang mengerikan. Ucap Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tianzun memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Hal of Soul. Mereka biasanya tidak akan dengan mudah menampakkan diri. 5 Daozun menjaga Yao Chen, ini sudah menjadi standar yang sangat tinggi. Ucap Suan Kongzi melambaikan tangannya dan berbicara ketika dia melihat ekspresi serius Xiaoyan. Mendengar ini Xiaoyan sedikit mengangguk. Ini adalah informasi yang kami peroleh. Wilayah Pil tidak jauh dari pegunungan jiwa kematian. Seharusnya cukup untuk sampai di sana selama 5 hari atau lebih. Ini adalah peta bagian dalam pegunungan jiwa kematian. Aula cabang Hal of Soul terletak di tengah pegunungan. Ucap Suan Kongzi lagi perlahan berbicara. Terima kasih banyak Old Suan. Ucap Xiaoyan menyimpan peta di cincin penyimpanannya. Menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Suan Kongzi. Ini hanya masalah sepele. Bagaimanapun, hanya ini yang bisa kami bantu. Kalian semua harus mengandalkan diri kalian sendiri untuk tindakan terakhir. Ucap Suan Kongzi melambaikan tangannya dan menghela nafas. Pada saat ini Xiaoyan merenung sejenak sebelum menjawab. Operasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menunggu sampai Feng Zunze tiba. Oh, hahaha, orang tua itu ya. Ucap Suan Kongzi tanpa sadar tertawa saat mendengar Feng Zunze disebutkan. Orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen. Dia memang akan sangat membantu, apalagi dia sangat berpengalaman. Dengan dia mengikuti kalian semua, kami pasti akan merasa lebih yakin. Ucap Suan Kongzi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Feng Zunze bisa dianggap sebagai ahli terkenal di seluruh wilayah dataran tengah. Meski begitu, mari kita tunggu kabar dari orang tua itu. Dengan kecepatannya, seharusnya mungkin baginya untuk mencapai daerah Pil dalam waktu setengah bulan. Ucap Suan Kongzi membelai janggutnya dan tertawa. Setelah mengobrol sedikit dengan Suan Kongzi dan yang lainnya tentang misi penyelamatan Yao Lao, kelompok Xiaoyan sekali lagi menangkupkan tangan dan meninggalkan aula. Suan Kongzi hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamarnya. Jarinya sedang menggosok cincin penyimpanan berwarna merah darah milik Yi Chen di tangannya. Ketika kekuatan spiritualnya baru saja melakukan kontak dengan cincin itu, seketika dia langsung ditolak oleh suatu kekuatan. Jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya ya. Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya saat kekuatan spiritualnya ditolak. Kekuatan Yi Chen itu cukup hebat. Namun jika mereka membandingkan kekuatannya dalam hal kekuatan spiritual, kemungkinan bahkan 10 Yi Chen tidak akan dapat melampaui Xiaoyan. Setelah beberapa saat, jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya dan dengan paksa menghapus kekuatan spiritual di atasnya. Ketika dia melihat di dalam cincin penyimpanan, terlihat gulungan berwarna merah darah muncul di tangannya. Keterampilan darah iblis. Xiaoyan menyapu matanya ke atas gulungan itu. Setelah itu, mereka berhenti pada 3 kata berwarna merah darah di atasnya. Gelombang aura darah yang pekat segera mengalir keluar darinya.
Metode Kidara semacam ini terlalu kejam, menelan daging dan darah orang lain untuk menyerap Douki pihak lain. Taktik semacam ini benar-benar kejam, gumam Xiaoyan. Keterampilan ini dianggap sebagai metode Ki tingkat atas bahkan di dalam sekte langit yang mendalam. Sekte langit yang mendalam, mereka sungguh sekte yang sangat jahat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan secara acak menyimpan keterampilan darah iblis ini ke dalam cincin penyimpanannya. Namun tepat ketika dia berencana berhenti, tiba-tiba kekuatan spiritual yang menyapu berhenti di bagian tertentu dari cincin penyimpanan. Ada gulungan abu-abu yang tidak mencolok. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang samar-samar keluar dari gulungan. Ini adalah... Xiaoyan menyipitkan matanya. Aura pembunuhan semacam ini adalah sesuatu yang dia kenal. Setelah mengingat keakraban ini, dia akhirnya menentukan bahwa itu adalah skill Dao yang kuat yang digunakan Yi Chen di dekat akhir pertandingan mereka. Itu berisi aura pembunuh yang sepertinya merebut pikiran orang lain. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna abu-abu seketika muncul di dalamnya. Dia menjentikkan jarinya dan membukanya. Tangan iblis penawaran surga. Xiaoyan dengan lembut menggumamkan kata-kata tersebut. Kilatan melintas di matanya pada saat bersamaan. Hal ini memang serangan terakhir yang ditunjukkan Yi Chen sebelumnya. Ketika mereka bertempur sebelumnya, Xiaoyan secara pribadi mengalami kekuatan yang disebut tangan iblis penawaran surga. Niat membunuh yang tajam itu memang sangat kuat. Untungnya Yi Chen jelas belum menguasainya sampai puncaknya. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, jika tangan iblis penawaran surga ini sepenuhnya dilepaskan, kemungkinan besar hanya akan bisa dilampaui jika seseorang mempelajari segel kelima dari keterampilan segel dewa. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap gulungan itu. Senyum di wajahnya menjadi lebih pekat. Tidak disangka Yi Chen akan memberikan harta karun seperti itu kali ini. Jika Xiaoyan mampu mempelajari tangan iblis penawaran surga ini, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Waktu berlalu. Selama retret ini, Xiaoyan perlu membantu Tianhuo Zunze memperbaiki pil hijau jamur sebelum Feng Zunze tiba. Tetapi dia juga perlu meluangkan waktu untuk membiasakan dan mempraktikkan tangan iblis penawaran surga. Satu keterampilan tambahan berarti jaring pengamanan tambahan. Setengah tahun berlalu dengan tenang sementara Xiaoyan melakukan retret di mana dia lupa makan atau tidur. Selama setengah bulan ini, Menara Pil dihadapkan pada keributan. Keributan ini disebabkan oleh badai petir yang tiba-tiba muncul di langit di atas Menara Pil. Selain itu, ada dua warna samar di awan petir. Petir itu secara mengejutkan adalah pil petir dua warna. Dari kelihatannya, jelas bahwa beberapa guru alkemis di dalam Menara Pil telah menyempurnakan pil obat tingkat 8. Ketika mereka merasa terkejut dengan pil petir yang tersisa di langit, cahaya kemasan tiba-tiba dipancarkan dari pil tower. Jelas orang-orang dari Menara Pil sudah familiar dengan pemandangan ini. Ketika sosok berwarna emas muncul, semua dari mereka mengerti bahwa yang sedang menyempurnakan pil obat tingkat 8 merupakan juara pil gathering yaitu Xiaoyan. 2 hari setelah pil petir berakhir, Xiaoyan akhirnya meninggalkan retretnya. Namun penampilannya yang acak-acakan tampak cukup menyedihkan. Meskipun Xiaoyan tampak sengsara, itu tidak menghalangi kegembiraan di wajahnya. Setelah gagal 3 kali, dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil hijau jamur. Pada saat ini Tianhuo Zunze yang menjaga kamar Xiaoyan di luar mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan. Namun ketika Xiaoyan memberinya pil obat bulat berwarna hijau tua dengan aura spiritual yang kuat, dia langsung bersemangat. Tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu, dia mengambil pil obat dan memasuki ruangan lain. Selama retret ini dia tidak hanya berhasil menyempurnakan pil hijau jamur, dia juga memperoleh pemahaman dasar tentang tangan iblis penawaran surga. Waktu berlalu. Ketika Xiaoyan sedang berlatih tangan iblis penawaran surga, tiba-tiba dia merasakan aura yang familiar dan kuat muncul di dalam area persepsinya. Feng Zunze telah tiba. Pada saat ini tingkat atas Menara Pil terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya,
Kepala Menara Pil hanya akan menerima tamu VIP di sini. Hahaha, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kau masih memiliki cara yang bebas dan mudah itu. Ucap Xuan Kongzi di kursi pemimpin memandang Feng Zunze dengan senyum di wajahnya. Bagaimana aku bisa senyaman dirimu, kepala yang hebat? Pavilion Bintang Jatuhku hanyalah sebuah karakter kecil jika dibandingkan dengan Menara Pil, ucap Feng Zunze. Pada saat ini ada seorang pria yang agak kuno juga sedang duduk di samping Feng Zunze. Tubuhnya kaku, itu lurus seperti tombak memberi seseorang perasaan yang tajam. Seolah-olah yang duduk bukanlah orang tetapi pedang yang mengandung aura tajam. Hahaha, diriku yang dulu tidak meninggalkan wilayah Pil untuk waktu yang lama. Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Mata Xuan Kongzi menatap pria kuno itu saat dia bertanya sambil tersenyum. Aku sudah lama melupakan namaku. Selanjutnya, aku telah membuat nama untuk diriku sendiri, Tijian, yang artinya pedang logam. Pria kuno itu sopan kepada Xuan Kongzi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan wajahnya menunjukkan senyum yang agak jelek. Tijian, mungkinkah Tian Jian Zunze yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu? Kejutan segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia bertanya. Wajah orang tua Tijian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Hahaha, karakter orang tua ini seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Ucap Feng Zunze tertawa dan tiba-tiba menyapu matanya ke aula besar itu. Dia bertanya, "Di mana Xiaoyan? Anak kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya." Hahaha, apa yang Feng tua katakan? Bagaimana anggota generasi yang lebih muda ini bisa menipu orang yang lebih tua sepertimu? Tawa lembut ditransmisikan dari luar aula besar ketika suara Feng Zunze baru saja terdengar. Segera beberapa sosok mendorong pintu dan perlahan masuk. Mata Xiaoyan terfokus pada Feng Zunze di dalam saat dia memasuki aula besar. Dia segera menghela nafas lega. Jelas Feng Zunze mutlak diperlukan untuk operasi ini. Bintang 9 Daozong, ucap Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiaoyan baru saja menerobos ke kelas Daozong ketika mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiaoyan bisa melambung ke bintang 9 dalam waktu kurang dari setahun? Wajah Tijian Zunze yang tampak tegas di sisi Feng Zunze bergerak sedikit. Beberapa kejutan melintas di matanya yang tenang. Feng Zunze telah memberitahunya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiaoyan. Dari cara Feng Zunze berbicara, jelas terlihat bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya Tijian Zunze tidak begitu yakin dengan murid Yao Chen. Namun sekarang setelah dia melihat Xiaoyan secara pribadi, dia akhirnya merasakan keanehan tersembunyi di bawah wajah muda ini. Hahaha. Aku hanya beruntung, ucap Xiaoyan tertawa saat dia berjalan ke aula besar. Pada saat ini dokter pri kecil Tian Huo Zunze dan Xian yang tampak malas juga mengikuti di belakangnya. Feng Zunze tersenyum, matanya bergeser sebelum mengeras pada dokter pri kecil dan Tian Huo Zunze. Tian Jian Zunze di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang kuno. Matanya menatap tajam pada keduanya. Menjadi seorang elit Daozun, dia bisa merasakan bahwa orang tua dan wanita ini sepertinya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa dua orang ini? Ucap Feng Zunze mengedipkan matanya. Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini sepertinya memiliki hubungan yang dalam dengan Xiaoyan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia lebih memperhatikan adalah kekuatan dari dokter pri kecil dan Tian Huo Zunze. Mereka semua adalah temanku dan juga akan menjadi pembantu selama operasi ini. Ini dokter pri kecil dan ini adalah Tian Huo Zunze. Ucap Xiaoyan tersenyum dan menjawab, dia memang layak menjadi muridnya. Ucap Feng Zunze tertawa getir di dalam hatinya. Ini Tijian Zunze, dia juga penolong yang aku temukan.
Beberapa teman di masa lalu mundur setelah mendengar bahwa kami berencana menentang Hall of Soul. Aku juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka mungkin akan membuat marah Hall of Soul dan mereka akan membalas dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Ucap Feng Zunze menghela nafas. Setelah itu, dia menunjuk Ti Jianzunze di sampingnya dan berkata, Ti Jianzunze ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu dia juga berhutang budi pada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikutiku ketika dia mendengar bahwa aku akan menyelamatkan Yao Chen. Ucap Feng Zunze. Xiaoyan diam-diam mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya Feng Zunze cukup aktif selama periode waktu ini. Namun Hall of Soul terlalu kuat. Bahkan ahli kelas Daozun tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Namun hati Xiaoyan merasakan kekaguman pada Ti Jianzunze ini karena dia bisa melangkah maju dan meminjamkan kekuatannya. Xiaoyan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Ti Jianzunze atas bantuannya. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia menatap Ti Jianzunze, menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih padanya. Alasan aku berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang aku telah membalas dendam. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi besar ini, menerobos masuk ke Hall of Soul bukanlah apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia itu. Suara Ti Jianzunze agak serak saat dia berbicara. Xiaoyan terdiam saat mendengar nada suara orang ini. Suan Kongzi sudah memberitahu kami tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Aku telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak memperhatikan bahwa Hall of Soul telah menggeser penjara Yao Chen. Jika tidak, kami mungkin akan memberitahu mereka jika kami menagih ke Kota Ming. Ucap Feng Zunze membelai janggutnya dan berkomentar dengan lembut. Namun aku tidak berharap mereka memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin yang begitu tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang dalam yang tertutup kabut dingin, kemungkinan Hall of Soul pun akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia berkata, kami tidak punya cukup waktu. Selain itu, kami tidak tahu apakah Hall of Soul akan menerima kabar dan diam-diam memindahkan guru lagi. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan sia-sia. Kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Jika tidak, hal-hal dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Ucap Feng Zunze mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke Xiaoyan dan bertanya, kapan kau berencana untuk pergi? Kami akan berangkat besok. Ucap Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini semua pembantu telah dikumpulkan. Menambahkan Feng Zunze dan Ti Jianzunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 Daozun. Menambahkan kekuatan bertarung eksplosif Xiaoyan, mereka akan mampu melawan 6 Daozun. Barisan ini sudah cukup kuat di dataran tengah. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiaoyan merasakan keyakinan 70% bahwa dia akan bisa menyelamatkan Yalo dari tangan Hall of Soul. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiaoyan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia juga sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap Hall of Soul pada saat lengah, merebut Yao Chen dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli dari Hall of Soul bergegas, mereka hanya bisa menatap situasinya. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kau katakan dan pergi besok. Suan Kongzi juga terkejut saat dia melihat Xiaoyan dan Feng Zunze yang sangat cepat memutuskan kapan mereka akan bertindak. Dia mengangguk tanpa daya saat dia berdiri dan berkata, karena kalian semua telah memutuskan, aku yang dulu akan berharap kalian semua berhasil dalam operasi.
ucap Suan Kongzi. Kami akan menerima kata-kata keberuntungan Suan tua. Xiaoyan tertawa. Kilatan tajam tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang akhirnya saatnya dia bertindak. Guru, tunggu aku. Kali ini aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan Hal of Soul. Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam bergegas keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar kota pil suci. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Ayo pergi. Xiaoyan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan teriakan pelan, tubuhnya adalah yang pertama berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit jauh dengan cara seperti kilat. Setelah itu Feng Sunse, dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti. Misi penyelamatan Yalau akhirnya dimulai pada saat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.